Halo guys, malam. Gue habis makan tadi di Satay by the Bay. Oke, jadi ini gue nggak tahu mau jalan kemana. Coba kita jalan-jalan aja dulu, random lah ya. Oke. Ini kita di daerah Marina Bay ya guys ya, di sini ya. Wah gila sih. Ini hari kedua ya, hari pertama kemarin pas baru landing. Sekarang gue di sini di Marina Bay. Gue habis ngevlog untuk yang toko-toko yang keren-keren gitu loh, yang gitu kan. Nah sekarang waktunya kita ngevlog jalan-jalan dulu guys. Oh gila, gue makan di Satay by the Bay itu tadi enak banget guys, sumpah. Lumayan juga sih gue makannya sih. Ya udahlah, banyak protein juga. Nanti gue pulang nge-gym juga kan. Oke. Anyway, ini yang deket daerah hutannya sih guys. Ya, deket daerah hutannya, rumah mangrove. Kalau kalian mau lihat sebelah gini, di sini, ya. Dan ada suara apa tuh ya? Gue nggak tahu juga sih. Wah, jadi ada suara-suara seperti apa gitu di sini? Ya, ini seperti kolam. Ini kolam apa? Ya, asli juga ya. Ada suara kodok ya? Seperti suara kodok sih guys. Oke. Di sini ya sebenarnya kodok sih. Sebenarnya suara kodok. Seru ya. Padahal gue nggak pakai gimbal gue ya, gue pakai tangan sih. Jadi gue nggak pakai mikrofon, gue nggak pakai gimbal gue juga. Soalnya nggak gitu ribut kan, dan nggak gitu padat, jadi santai aja ya. Jadi kalau menurut gue sih pribadi ya, tapi paling enak pakai stand aja lah ya. Jadi mungkin juga teman-teman. Ya, kita ngomong lah ya soal investasi lah. Gua, kalau teman-teman belum tahu sih, gua sih tahun 2020 itu ya, pas zaman-zaman pandemi ya. Mungkin teman-teman belum tahu, gua itu sebenarnya nggak tahu apa-apa soal saham, serius. Gua ketemu satu channel di YouTube itu mengedukasi banget ya. Gua tuh mesti shout out juga sih, itu namanya SB30, Success Before 30. Dari sana gue belajar banyak ternyata untuk mengembangkan aset tuh dari saham gitu loh, dan melawan inflasi, terus pokoknya jadi investor lah enaknya. Ini kita kemana dulu guys ya? Ini tadi Satay by the Bay, gue tempat makan. Kalian boleh tes makan sana guys ya, teman-teman yang di sana ya. Ini Kingfisher Wetland, ini front. Wah, kalau Marina Bay front MRT sih nanti kita balik ya, baru pakai MRT sih. Kita ke ini dulu deh, Super Sea Grove ya. Oke, itu yang sebelah kanan. Sebelah kiri Garden by the Bay MRT. Oke. Berarti kita ke sebelah sini. Kita ke sebelah sini. Oke. Jalan aja dulu. Wah, oke. Jadi kita ke sebelah sini, di sini ya. Jadi singkat cerita sih, ya gue belajar sendiri ya, dijebak sana sini sama grup berbayar juga. Dibilang value investing ya, pakai foto Pak Lok yang pula pas join malah sinyal bayar nggak jelas ya, trading nggak jelas. Yang gue paling ingat tuh adalah suruh orang beli Wika di 1.900, dan tuh disuruh orang cut loss di berapa ya, di bawah 1.000 lah. Gue masih ingat itu, ternyata value investing gitu loh, tapi suruh ngejar kereta ya. Jadi seperti lah, gue pelan-pelan belajar sendiri, otodidak ya. Itu jadi pengalaman aja sih guys ya, dan gue merasa itu membuat gua lebih dewasa dan pengembangan diri gua, dan gua bersyukur sih gua ambil jalan sebagai apa ya, investor. Karena kita sebagai investor itu lebih ke business owner sih menurut gua sih ya. Dan dengan jadi investor, gua percaya kayak Pak Lok yang ngomong, katanya jadi investor itu waktunya banyak. Wah, udah sampai kita waktunya banyak jadi investor. Terus kita juga nggak butuh karyawan, nggak mikirin utang dan sebagainya gitu loh. Jadi gue kenapa tiap malam nge-live sama kalian juga, karena gue pengen share buat kalian juga sih. Maksudnya teman-teman juga pasti bisa, gue bisa, kenapa teman-teman nggak gitu loh. Dan pengalaman gue juga bakal tambah banyak juga sih gitu. Dan makanya gue tuh suka, gue tuh kepingin bikin vlog seperti ini sih, santai aja sih, nggak ngomongin melulu soal saham dan sebagainya. Tolong lah, hidup tuh mesti balance cuy ya. Gue ngerti semua orang butuh cuan, tapi cuan yang cara yang bener. Kalau otak cuan dulu baru silaturahmi, itu namanya bunuh diri cuy ya. Nggak ada orang sukses itu dalam
otak cuan mulu, enggak. Lu mesti kasih orang value dulu. Once you give a person a value, then uang bakal datang. Yang paling penting itu value. Again, ini kita ngomong psikologis ya. Mungkin gue lebih pinter ngajarin psikologis daripada mungkin fundamental atau sebagainya lah. Itu bagi gue tuh nilai bonus buat gue. Tapi paling penting itu psikologis. Kalau kita nggak ngerti psikologis itu, aduh, lu mau pinter apapun nggak guna sih, serius guys ya. Jadi teman-teman kalau memang udah profit ya, makanya kenapa gue selalu ngomong sih, gue tuh nggak pernah nge-gatekeeping orang, kalian mau trader, mau investor, mau apapun lah, gue tetap welcome, karena menurut gue komunitas itu adalah something yang kita tuh saling berbaur, berteman gitu loh, dan nggak menutup kemungkinan kalian bisa kenal satu sama lain di kemudian hari. Mungkin ada dari beberapa dari kalian bisa partneran bareng atau gimana, pokoknya itu that's what we call the beautiful of the community gitu loh, bukan komunitas yang menjebak sana sini, komunitas yang menyesatkan gitu loh. You guys deserve better man gitu. Udah sampai, mau lihat gak? Yuk. Jadi ini sudah sampai Sky-Tree-nya guys. Oke. Bagian sini. Wah. Oke. Garden by the Bay. Wah, ini gue mesti ngelap dulu deh nantilah ya. Kayak berdebu gara-gara gue tuh di kantong ini. Gue punya handphone. Ini udah di atas nih. Kita coba ke sana ya. Yuk. Kalau abang nanya, bang, abang sendirian ya? Iya. Gue solo travel guys. Oke. Seru cuy. Gue pingin sih kalian tuh bisa menikmati hal seperti ini juga sih. Gue selalu mendoakan teman-teman yang terbaik. Teman-teman tiap malam datang ke live kita, teman-teman yang tiap malam nemenin kita. Jujur kadang gue berpikir kayak Tuhan itu temen kita, tiap malam bisa ngobrol-ngobrol. Again ya, meskipun kita film investor, kita fokus ke investasi, ada beberapa justru teman-teman itu malah trader tapi fair banget gitu loh. Dan mereka juga gak toxic gitu. Toxic itu kita nggak usah alirannya apa aja. Lu mau trading, lu mau trader kayak mau investor kayak, kalau kalian psikologisnya mindsetnya nggak bagus, itu bakal jadi toxic guys ya. Wah, kita udah sampai nih. Cuma ada satu lagi sih, kok satu lagi sih lu mesti bayar itu masuk ke sana, itu agak ujung sih. Kita udah sampai di sini. Mau lihat guys, merah banget sih. Nampak? Gila sih. Enak banget. Ini gua kesini terakhir kapan ya? 3 tahun yang lalu guys. 3 tahun yang lalu gue juga kesini juga karena dinas, karena perusahaan bawa kita kesini. Itu pun di saat itu nggak bebas banget. Waktu kita juga mepet, ya. Gue nggak bisa nikmati terlalu banyak juga. Makan juga irit. Pada jalan-jalan gitu loh. Hari ini gue bisa di sini sendiri. Gue 3 tahun lalu, gue bilang, gue di PHK, gue berdiri sendiri gitu. Terus banyak lah rintangannya. Gue jadi full time investor, gue ngejalanin bisnis insurance juga dan sebagainya. Gue merasa gue lebih cocok jadi edukator dan jadi temen sih. Gue nggak cocok nge-sales. Tapi kok sales di saham bagus. Kalau nggak mana bisa multi bagger terus kita. Ya kalau sales di saham jangan tinggi gitu loh, asik. Kalau sales di saham kita mah number 1 lah ya. Harusnya teman-teman yang udah tiap kali datang ke kita, teman-teman dapat ilmunya deh gitu loh. Kok abang nanya gue, bang kenapa abang mau berbagi secara gratis ya? Karena lihat aja, Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett, mereka nggak pernah minta duit sama kalian. Gua memang ada beberapa yang DM dan pingin gua privatein gitu loh. Itu bagi gua, itu malah menurut gua itu appreciation gitu loh. Itu ibarat kata kayak gua punya, gimana, appreciation itu adalah rasa terima kasih. Dan orang itu menghargai. Karena gue ngehargain kalian banget dan gue royal banget sama kalian. Maka kenapa gue selalu bilang sih, kalau gue bisa kenapa kalian enggak gitu. Nah ini teman-teman kalau misalkan udah mulai profit ya,
Again, seperti gue ngajarin kalian, jangan greedy guys, bisa take profit. Kok teman-teman yang jam terbangnya masih belum terlalu banyak, gue ngerti. Pasti kalian ada di posisi seperti itu, gue juga ngerti. Ya, nikmati hidup aja guys, enjoy the life. Jangan terlalu fokus sama masalah guys. Ya, kalian itu fokuslah sama solusi dan pengembangan diri. Ya, karena kita ngomong ini soal law of attraction. Law of attraction itu real guys. Gue udah ngalamin itu semua. Dan itu udah terjadi dalam hidup gue guys. Oke, yuk kita jalan-jalan dulu yuk. Seru ya. Di sana udah gak ada apa-apa lagi sih. Di sebelah sana itu bagian mobil. Di situ enak sih. Gue mau ke sana dulu. Mau ikut? Yuk, jalan dulu yuk guys. Gue pengen sih, gue tuh dari kemarin tuh pengen banget bikin traveling vlog di channel kita, meskipun gue nggak peduli sih orang menganggap bahwasannya nggak nyambung lah atau apa. Fuck it, karena ini salah satu dari kehidupan. Kalau di channel gue, saham itu bukan tempat mainan, tapi tempat untuk merubah hidup orang. Karena dari saham, kalau kalian berhasil, kalian bisa merubah hidup. Serius. Kalian juga bisa ngebantuin orang. Kalian juga bisa ajarin orang. Gue tuh pingin nggak ada lagi namanya jebak sana jebak sini, nipu orang nipu sana sini di saham. Komunitas itu indah cuy. Bukan hal yang seperti kalian kira kayak saham nilep sana nilep sini lah gitu loh. Karena kenapa? Mindset kita kalau udah salah, uang nomor satu, uang dulu itu nggak bakal ada berakhir baik sih sebenarnya sih, nggak akan berujung baik sih. Lihat aja guys, jujur gue sekarang ini juga nggak menyangka. Baik, gue jujur bilang sama kalian ya, gue berdiri sendiri, teman gue nggak ada bantuin gue. Tapi gue bersyukur karena gue ketemu kalian semua. Gue bersyukur gue ketemu kalian semua. Gue tuh merasa kalian tuh semua teman gue gitu loh. Tiap malam bahkan hampir 100 orang datang live gua nggak tahu kalian siapa, gua nggak tahu kalian di mana, tapi itu bikin gua happy banget. Itu bikin gua awesome banget gitu loh. Dan gua bersyukur sama Tuhan gua ada di jalan ini sih. Gua udah tahu ini jalan gua gitu. Makanya law of attraction itu penting. Karena kalau nama law of attraction itu tuh seperti yang udah gue ajarin kalian ya. Nah, di sana itu kan artinya kan hukum tarik menarik. Nah, hukum tarik menarik itu sendiri, kalau kalian mikirnya bagus, yang datang bakal bagus. Tapi kalau mikirnya jelek, yang datang bakal jelek. Tetap lu kalau cari duit dengan cara yang greedy, maka lu bakal kehilangan uang lu dengan cara greedy juga. Jadi nggak, please gue sih nggak peduli ya, terserah kalian percaya atau enggak, tapi gue yakin masih ada orang yang serius sih, kayak mereka tuh mungkin udah merasakan benefitnya. Oke. Ih, cakep banget guys, mau lihat ya. Oke, jadi bagus banget ya, Marina Bay itu cakep banget sih asli, seperti ini. Oke, nanti kita ke sana ya, jalan ke sana dulu. Ini pohonnya. Di situ ada lagi sih. Nah, ini tengah nih. Coba kita lihat ya. Ini apa? Mesti naik dari sana sih. Coba kita lihat di sini ada apa lagi nih. Nah, floral tail. Oke. Kalian bisa lihat Marina Bay dari sana. Nah, itu atas tuh. Asik, cakep. Cakep kan, malam hari. Ini tempat apa? Oh, nggak ada lagi. Oh, ini nggak ada lagi. Ini ke belakang di tiketing. Kita jalan dari belakang aja guys. Oke. Oh, dari situ. Gue pengen lihat sih ada apa aja sih. Gue setengah jam lagi cabut sih. Jam lagi lah, sejam lagi, karena gue nanti kan kita ada untuk ke Skyfall di hotel kita ya. Nanti kalian kalau memang mau kesini, kita itu ada partneran sama Travelodge ya. Jadi kalian pakai kupon gue, kalian bisa pakai seposnya, no minimum night. Jadi kalian tuh dapat diskon 5% ya. Dan
untuk lokasinya harusnya kalian udah tahu deh ya. Itu di Harbourfront, itu deket banget sama Vivo City, berarti Sentosa kita ngomong. Gue udah lihat, sama tempat makan juga deket. Jadi kemana-mana aksesnya enak lah. Harbourfront itu hotelnya pas banget di depan langsung gitu. Makanya gue bilang kalian langsung ke sana aja, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Nanti gue taruh di kolom deskripsi, kalian bisa ke sana cek ya. Pokoknya kalian pakai kupon gue sepuasnya, 5% diskon itu. Oke. Mantap kan? Bang, nanya. Lu sendiri jalan? Iya. Gue solo guys. Han Solo tadi gue udah ngomong di awal itu. Solo travel ya. Ya, lebih enak lah. Ya, kalau ada ya ada lah, ntar lah ya. Kita yang penting duit dulu. Yang penting lu semua mapan, udah semua bisa, barulah pacarin anak orang. Kalau gue tipe orang yang nggak bisa sih. Kayak gue sendiri belum bisa hidupin diri gue sendiri, tapi udah mesti mau pacarin anak orang gitu. No, gue merasa gue harus tanggung jawab gitu orang. Gitu. Ya, oke. Gue mau beli foto itu dulu, bentar ya. Dan sekarang kita ke apa lagi nih? Flower of Dome. Gue nggak tahu deh itu tempat apa. Flower of Dome. Ini bisa masuk nih. Hah? Flower of Dome entrance. Oke. Kita bakal jalan keluar aja. Gue udah mau ke Marina Bay. Oke. Ke sana, masuk, jalan, balik. Jadi misalnya kalian nanya gue lagi, Bang, kalau kita trauma nih ya sama investasi gimana? Ini gue coba, mungkin ini pro dan kontra, cuma gue coba bantuin kalian secara psikologis. Masalah itu bukan dijadikan musuh, tapi kalian jadikan teman. Kenapa? Dari sana kalian belajar gitu loh. Kesalahan itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan. Menurut gue itu kategori di jalan pengembangan diri sih. Lu bukan takutin dia, lu bukan musuhi dia, tapi lu temanin dia. Jadilah temen. Dan lu bakal bisa belajar dari sana. Itu guru lu tuh gitu loh. Guru yang lebih barbar lah kita ngomong lah. Cuma dari sana kalian bakal sukses gitu loh. Udah berapa banyak orang seperti itu, kalau gue bilang ya. Makanya kalau gue rasa sih seperti itu ya. Gue dulu juga mikir nih, gue tuh bener-bener no idea sama saham itu gitu. Makanya gue bilang nggak harusnya kita tiap hari ngomongin saham ya. Balancing life lah ya kita ngomongnya, balancing lah. Oke. Kalian pokoknya intinya ntar kalian kesini ke Travelodge Hotel aja, oke? Itu udah grade yang sangat wow banget sih menurut gue sih. Lu bayangin aja, katanya itu adalah bintang 4. Menurut gue bukan bintang 4 sih, tapi bagi gue bintang 4 rasa bintang 5 ya. Jadi ya, I don't give a shit, dan gue rasa that's the best place. Nah, pokoknya bisa pakai Gomi Coupon aja, oke? Ini di atas tempat tanaman-tanaman ya. Gue sih udah lama nggak naik sih, cuma nggak ada apa-apa juga sih. Itu buat kalian kok refreshing kalau kalian yang pacaran ya, boleh lah ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ini gue balik pulang, gue bakal lanjut introducing hotel kita. Ntar kalian bisa ke channel gue satu lagi. Gue pengen taruh sini sih, cuma channelnya jadi sama gitu loh. Gue takutnya kena take down. Jadi kalian bisa ke sana. Gue udah promosiin di sana juga hotel kita tuh seperti apa. Jadi biar kalian tahu juga gitu. Habis makan, jalan. Keren ya. Ini kita jalan ke sana dulu. Rainforest. By the way, di sini udara seger banget, enak banget. Makanannya juga enak, anjir. Karena kenapa ya? Kita lihat ya, di sini mereka udah rata-rata udah green sih, udah ESG banget sih, gitu loh. Green energy, terus pokoknya apapun itulah. Makanya apa? Asap pun hampir gak ada gitu. Gue nggak tahu gimana, hebat banget mereka sini. Setiap tahun gue datang sini pasti beda-beda perkembangannya. Gue pribadi ya, gue tuh udah 3 tahun lah nggak kesini semenjak kena PHK.
ini gue janji sama diri gue bakal jalan-jalan lagi. 3 tahun kemudian. Law of attraction sih, jadi kita udah ngomong di awal tuh. Itu penting, mindset. Jangan pernah mikirin masalah. Kalau gue dulu asik ngeluh, kayak gue nggak bisa sekarang sih, nggak bisa kayak hari ini sih. Dan mungkin saham-saham gue juga nggak bakal beggar juga sih. Ya. Jadi sebenarnya psikologi saham itu juga tergantung ownernya. Kalau ownernya psikologisnya nggak tenang kayak kalian ya, lebih bagus psikologis kepentingan sih. Jadi ketika sahamnya nggak kemana-mana, ya beli aja. Nanti kan kepentingan lu toh mau beggar banyak gitu kan, ya udah biarin aja. Gue sih pribadi kayak gitu ya. Gila sih, rame banget di sini. Udaranya pun enak banget. Santai kan, enak kan. Gue tadi makan di Satay by the Bay sih. Kalian boleh tes makan di Satay by the Bay. Terus nanti kalau misalkan kalian tinggal di hotel Travelodge ya, Harbourfront, ntar gue taruh di kolom deskripsi beserta dengan kupon code-nya juga. Kalian pakai sepuasnya. Dan terus kalian juga bisa apa? Kalau yang mau booking sampai Korea, Jepang itu bisa juga ya. Jadi kita ada 6 hotel 6 negara sih. Jadi kupon gue berlaku untuk di Travelodge Asia ya. Jadi alias Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Jepang, Korea. Kalau Jepang mau Korea, kalau kalian nginep 4 malam ke atas dapat diskon up to 65%. Jadi hotelnya juga enak banget sih sebenarnya sih. Kayak nggak pricey, comfortable, cozy. Enak lah. Dia ada pemandangan khusus buat alam semua gitu. Which is sangat-sangat enak sih, baik sih menurut gue sih ya. Ada kolam renang juga. Nanti kalian boleh nonton di channel gue satu lagi ya. Gue di sana sih gue taruhnya sih. Ntar kalian bisa ke sana cek gimana hotelnya. Gue kemungkinan mau ke Universal Studio juga. Sepertinya. Kita lihat dulu tapi apakah jadwalku bisa atau enggak gitu. Karena gue mau kasih kalian lihat juga. Deket soalnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Next kita baru ke sana ya. Gitu. Masih banyak lah. Gue rencana akhir tahun mau jalan-jalan lagi sih. Gue rencana akhir tahun mau jalan-jalan lagi. Gue bakal terus berbagi sih. Cara gue pun makanya gue bilang ini real ya. Berbagi lah. Berbagi itu indah. Berbagi itu enak sih. Jadi lu nggak ada intensi apa-apa. Di otak lu tuh intensinya nol intention gitu loh. Di otak lu itu nggak ada apa-apa gitu. Intensinya nggak ada. Jadi ini malam-malam orang-orang pada olahraga. Apa kita olahraga juga ya? Gue bisa makan cuy. Ya tadi gue makan banyak daging sih karena badan gue kan otot semua gym. Banyakin makan daging. Nah mungkin teman-teman ngomong soal kesehatan nih, sering tanya gue nih, bang, baiknya kalau mau cutting gimana? Kalau cutting, ini menurut gue ya, ini keren ya, channel kesehatan channel keuangan tapi bisa kemana-mana gitu loh. Karena kita memang kalau udah vlog gini, apalagi tempat gue, kita tuh kayak gue bilang, channel gue itu kalau mau ngomong ya, basically ya bukan tentang keuangan mayoritas, but it's all about life. It's all about life, tentang kehidupan. Karena psikologis itu hidup. Psikologis itu adalah kehidupan gitu loh. Jadi kehidupan tuh bisa tercermin dari psikologis kalian. Nah, kalau gue pribadi, kalau mau cutting ya, ini gue belum kalian nih cutting nih. Kalian itu coba aja kayak apa? Bentar, ini kayak orang lari sih semua deh. Gue nggak tahu. Kalau misal kalian cutting, itu gue dulu ya. Kalau gue dulu ya, gue tuh sambilan angkat beban juga. Cuma gue tuh ada intermittent fasting. Itu 6 jam sekali sih. 6 jam sekali intermittent fasting. Jadi gue jam 7 pagi bangun, jam 1 siang makan, jam 7 malam baru makan lagi. Dan itu gue lakuin dan berhasil, terbukti gitu loh. Gue kurus dari 83 kilo ya, turun jadi 68 kilo. Dalam waktu 3 bulan. Cepet banget. Dan gue pakai PT sih dulu sih. Makanan juga dijaga asupannya. Nggak boleh jangan ada gorengan ya. Kalau bisa gorengan kurangin. Gorengan itu adalah kolesterol paling jahat. Orang mengatakan udang itu jahat, kepiting jahat kolesterol. Malah gue bilang itu kolesterol baik. Kalau salah LDL ya. LDL kalau salah. Kolesterol baik. HDL yang jahat ya kalau salah. Pokoknya either way itulah, gue lupa lah salah satu lah. Correct me if I'm wrong ya. Kolesterol baik itu. Ya. Jadi yang jahat itu adalah gorengan. Gue lucu gini loh. Orang disuruh makan, dibilang ya, oh kolesterolmu tinggi. Ya,
Tapi kenapa nggak suruh orang jangan makan banyak gorengan? Tapi kan udah kolesterol tinggi mesti makan gorengan gitu loh. Dan itu bikin mereka KO jatuhnya. Dan jangan terlalu malam tidur juga guys ya. Itu yang kedua. Yang ketiga stres. Nah stres ini gue ngerti setiap orang punya masalah. Tapi kayak kita ngomong basicnya dulu nih. Kalau kalian terlalu fokus sama masalah, maka yang bakal datang ke dalam hidup kalian itu semua ya masalah gitu loh. Karena law of attraction itu hukum menarik kan. Law of attraction itu tidak suka namanya negatif. Lu kok negatif, semua bukan negatif gitu loh. Makanya gue bilang uang itu netral. Uang itu nggak usah dikejar. Yang penting kalian fokus sama proses, kasih value lebih banyak buat orang. Tanpa pamrih, bantuin aja. Kalaupun bisnis, make sure win-win solution. Kasih orang win-win. Jangan kalian tekan orang, karena karma itu bisa terjadi. Itu yang terjadi di luar sana banyak. Ya, kalau mau berbisnis sama orang juga, kalian mesti hitam di atas kertas di atas hitam dan putih. Pakai materai, udah pasti. Ya, karena banyak orang udah menganggap oh ini best buddy gua, best bro gua dan sebagainya. Pantek kayak ayam, enggak kayak gitu. Kalau udah namanya duit, orang kalau otak udah namanya duit, temen itu sebenarnya temen jadi musuh gitu loh. Jadi kalian jaga-jaga diri kalian aja, karena gue tuh nggak percaya sama orang, nggak percaya. Apalagi kalau orang ngatain lu, wah lu tajir ya, wah lu sukses dan sebagainya ya. Ini kita ngomong bukan orang asing ya, kita ngomong mungkin orang kita kenal, terus mungkin orang yang baru kita kenal tapi impresi seperti itu. Hati-hati, itu adalah orang yang ada mau sama lu. Manusia itu seperti itu ya. Makanya kita ngomong bahas kesehatan, kita bisa merambut kemana-mana karena basicnya adalah diri kita sendiri gitu loh. Basicnya di sana. Makanya kalian kalau memang ada masalah, fokuslah ke solusi. Ambil hikmahnya, banyak bersyukur. Apapun masalahnya, mungkin kalian punya masalah, tapi di luar sana masih ada orang lebih banyak masalah dan lebih besar lagi. Jadi kalian tuh biar psikologisnya tenang, bisa jalani hidup dengan tenang juga. Lo mau bilang, bang, lu kayak gak ada masalah gitu ya? Gue bukan gak ada masalah, tapi gue tuh udah pengembangan diri gue tuh udah mantap lah, kita ngomong pengembangan diri. Kalau lu mau suruh gue ngeluh, gue banyak, tapi gue gak mau, karena itu bakal merusak quantum law of attraction itu bisa rusak kalau lu ngeluh. Karena dari 10 level yang paling tertinggi itu adalah level bersyukur. Kalau bersyukur, law of attraction itu bakal aktif sih gitu. Jadi gua kayak contoh ya, gua kadang ada shit happen aja dikit aja ya. Contoh lu lagi bawa motor nih, ada mobil nih, songong kali, atau lu terpleset nih, lu mau terpleset nih tapi lu gak jatuh nih, lu jangan marah-marah, wah anjing lah, wah tai lah gitu, jangan guys. Tapi apa tau, wah saya bersyukur tangan saya masih lengkap, saya masih usul nafas, saya masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan. Serius, gue sekarang cari kayak gitu. Bahkan gue sampai di sini aja pun, gue pun kalau misalkan, jadi kita ngomong ya, bersyukur tuh pernah atas. Tapi kalau kadang kita bisa tetap kecolongan, bisa turun ke level 9 atau level 8 gitu loh, dari 10 level itu. Jadi ya seperti itulah. By the way, hai di atas itu kan, apaan tuh? Jalan dulu kita. Ini gue mau ke sana sih ya. Cuman jaga-jaga kesehatan lah guys ya. Terus stres, nah tadi kita ngomong tentang stres. Karena stres itu, gue bilang sama kalian aja ya, stres itu sumber penyakit. Pikiran itu sumber penyakit. Semakin kalian banyak stres, penyakit itu bakal datang gitu. Gue merasa sih seperti itu ya. Dan ya, semua manusia punya masalah lah. Tapi bagaimana kita menjinakkan itu? Bahasanya lebih keren ya, menjinakkan. Cara menjinakkan dengan apa? Law of attraction. That's it. Ya, gue bakal, makanya kenapa gue ada coaching juga di konten gue. Cara kalian gimana kontrol psikologis juga itu gue ajarin. Mungkin memang gue lebih ke edukator sih gitu ya sih. Lebih ke temen yang suka sharing, yang ngerti hal ginian, kasih tahu kalian gitu. Makanya kalau teman-teman kadang bandingi gue dan sebagainya, gue tuh paling nggak suka jelekin orang. Tapi kalau gue yang nggak suka, paling ngejelekin apanya, metodenya doang sih.
Intinya ya, bedakan namanya nggak suka sama orang sama nggak suka sama caranya. Itu dua hal yang berbeda ya. Mungkin lu nggak suka sama caranya tapi lu suka sama orangnya gitu loh, itu beda gitu. Memang terkadang gue edukasi kalian di luar sana mungkin banyak yang influencer yang pom-pom dan sebagainya. Cuman again, kenapa gue mesti ngomong itu biar kalian sadar aja sih sebelum terlambat gitu loh. Cuman kalau mereka gimana gue juga nggak peduli jujur, karena gue nggak kenal gitu loh. Gue cuman nggak suka sama metodenya aja sih. Cuman ya fuck it lah ya, gue juga nggak peduli lah, bukan urusan gue soalnya gitu loh. Makanya gue bilang gue ngomong kayak gitu pun buat kalian sih, jadi biar kalian tahu gitu loh. Dan yang parahnya ada yang ngebelain, itu gila sih. Gue pernah komen, ada yang komen kayak gitu sih, dibilang gue apa, oh nggak usah maki-maki lah, apalah, stay humble lah. Oh berarti gue bilang kan, berarti apa, tingkatan untuk stay humble itu adalah dengan cara flexing dan jebak sana jebak sini. Wow, tepuk tangan. Gue bagusan, dia bilang apa, lu kalau lu ikhlas gak usah flexing. Jujur, gue lebih baik nge-flexing keikhlasan daripada nge-flexing harta, nge-flexing profit dan sebagainya. Karena bagi gue itu nggak ada faedahnya sih. Kalau orang kaya beneran, mereka tuh bakal low profile gitu loh, slow living aja. Makanya tadi kayak gue bilang di awal, orang kalau ketemu ada temen lama lu nggak ketemu lu atau temen baru, tiba-tiba pokoknya bilang wah lu sukses banget ya, lu kaya lah dan sebagainya ya, itu biasanya sih ada maunya gitu loh. Karena kenapa ya, lu lebih baik dikatain orang, ah ini orang biasa aja nih, kayak nggak punya duit nih. Lebih baik lu dikatain orang seperti itu. Karena kenapa? Karena orang tuh ngejudge dari penampilan kan. Kalau mereka ngomong seperti itu ya berarti hidup lu tenang, lu nggak bakal diganggu gitu loh. Karena lu tahu duit lu banyak gitu. Jadi stay low profile, slow living, ikutin Warren Buffett sama Lo Kehong aja sih menurut gua. Everything will very good, everything will very nice gitu. Gila ya, kita udah ngobrol udah mau sejam ini. Seru ya, jalan terus ya, kita kayak barengan jalan-jalan gitu loh. Gue ini udah jalan udah berapa kilo nih, tapi enak banget sih, luar biasa. Ini di sini. Oke. Ini di sini mas skateboard nih. Kalau mas skateboard, ini di sini. Wah, cakep ya. Di Singapura tuh cakep banget cuy, sumpah. Ini kan udah datang seminggu udah di sini aja. Ini Marina Bay di sini. Malam-malam di sini. Pertanyaan, Bang. Kalau lu bawa cewek kan romantis, Bang. Ya belum waktunya lah ya, sabar ya. Sabar, kayak tadi gue bilang. Lu bisa tanggung jawabin diri lu sendiri baru bisa tanggung jawabin anak orang. Oke? Itu pesan dari gue buat kalian ya. Jangan ikutin ego. Nggak ada nama kata terlambat. Lebih baik gua terlambat nikah. Ya 36 juga nggak ada kata terlambat sih. 36, 35 nggak ada sih. Kalau kata orang terlambat ya udah, lebih bagus terlambat daripada gue hidup susah gitu. Yang penting gue bangun semua dulu fondasi kerajaan gue bangun semua, gue mantapkan dulu fondasinya, baru kayak gitu. Itu sih, itu pesan, itu mungkin share dari gue sih gitu. Makanya kenapa kalian lihat gue kayak gak ada beban dan sebagainya. Again, law of attraction menekan itu. Ketika law of attraction lu terapin, gue berani jamin intuisi lu bakal kuat. Karena intuisi itu selalu benar, tapi kadang orang itu ditutupin dengan mindset yang kurang bagus, sehingga mereka itu tidak percaya dengan intuisi gitu. Intuisi dan feeling beda. Intuisi itu adalah dirimu yang kedua, tapi dirimu kedua ini adalah orang yang benar-benar, ibarat kalau kata bahasa lebih spiritual ya, ada malaikat di samping kalian gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut gua tuh intuisi itu dirimu yang kedua, yang sudah lu popok, yang sudah lu bangun dengan cara ya, kok kalian cara negatif ya negatif, kalau yang benar ya benar gitu, positif, jalur yang positif gitu ya. Jadi gila sih, udah mau sejam ya, buset dah ya. Sepertinya kita ngobrol sampai di sini aja dulu ya, atau mau lanjut lagi bentar gila ya. Seperti itu sih. Makanya kadang gue bilang sama kalian ya,
kadang kalau misalnya intuisi gue kayak, oh ini oke nih, bener oke gitu loh. Gue kayak dulu waktu zaman gue kena PHK, intuisi gue gimana? Gue bilang ini kayak bakal terakhir kali deh, beneran terakhir. Terus gue waktu sebelum pindah kosan ke apartemen, gue bilang ini kayak gue bakal pindah deh bentar lagi, beneran pindah gitu loh. Jadi intuisi lo tuh lo mesti percaya gitu ya. Oke. Gue mau masuk mallnya sih. Ini itu Singapura. Welcome to Singapore guys. Kok baru bilang sekarang sih welcome-nya sih ya. Oke. Cakep. Gue mau kalian juga kesini sih nanti ya. Pasti bisa lah ya. Kita masuk. Gue udah mau ke station. Langsung dingin cuy, sejuk. Marina Bay. Gue bakal datang lagi. Law of attraction itu gimana sih cara aktifannya lagi? Kata-kata juga. Kalau lo percaya, percaya. Kalau nggak percaya, nggak bakal terjadi. Kalau gue selalu ngomong, duit gue banyak. Udah gitu aja. Gue bakal pergi jalan-jalan gitu. Gue mau ke Singapura, gue bakal ke Singapura. Gue udah ngomong beberapa tahun yang lalu. Gue bilang, gue pengen jalan-jalan ke Singapura lagi. Gue pokoknya gue bakal jalan-jalan ke Singapura lagi. Gue bakal ke Malaysia lagi jalan-jalan dulu. Gue mau ke Cina, gue mau kemanapun. Satu persatu udah mulai dikabulkan dan terjadi karena faktor itu sendiri. Again, jangan pernah celakain orang lain. Selalu fokus sama diri kalian, kembangin diri kalian yang dengan cara yang benar. Dan teman-teman yang suka datang ke live gua, selalu gua share cara seperti apa gitu ya. Wah, kalau gua share gua kehidupan pribadi, aduh, ngomong-ngomong sih gua dari keluarga bangkrut sih sebenarnya sih. Ya dulu gua memang gua pulang dari Tokyo lah kita ngomong. Gua bersyukur sih. Cuman ya, again, hidup itu bisa di atas dan bisa di bawah. Gua sudah pernah sampai paling terbawah. Ya itu kayak kita simpen untuk next topik lah ya. Itu bakal seru sih ya. Oke lah. Ya udah, gue udah mau jalan pulang. Sampai jumpa semuanya. Gue mau hemat baterai dulu karena nanti kalau gak ada baterai mati gue sih. Aduh.